semua adik-adik. Semoga adik-adik selalu sehat dan bersukacita di dalam Tuhan ya. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap? Wah, semua adik-adik sukacita pagi hari ini. Adik-adik, memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan mengangkat lagu pujian kita, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik di dalam hidup kami. Kembali Tuhan perjumpakan kami dalam sekolah minggu online kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Bapa di rumah kami masing-masing, agar kami dengan sukacita boleh memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan sorak-sorai kami. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Mina mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita yang kedua, yang berjudul Kami Berkumpul. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita menari untuk Tuhan kita. Nama Tuhan yang dimuliakan lewat pujian kita. Nah adik-adik, kita mau sekali lagi ya memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tetap bangkit berdiri, tetap tunjukkan sukacitanya di rumah adik-adik masing-masing. Kembali kita akan menyatukan hati kita mau merayakan kasih setia Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Satukanlah Hati Kami. Adik-adik semangat ya. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Satukanlah
maha baik, sungguh maha baik dan sangat baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Siapa sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Nah adik-adik, kita siapkan hati, pikiran kita mau menyambut firman Tuhan hari ini dengan sukacita. Sebelumnya kita akan menyanyi, memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita, Berikan Ku Hati. Kita mau bersungguh-sungguh menyanyikan lagu pujian. Mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu online. Bertemu lagi bersama Kamesya dalam sekolah minggu online hari ini. Hari ini Kamesya akan menyampaikan kembali firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dari 3 minggu yang lalu. Ayo, masih ingatkah ceritanya tentang siapa? Betul sekali, tentang Raja Hizkia. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam dan dapat mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kamesya. Tuhan juga tolong Kamesya supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang pertama ya, berjudul Hizkia menyembah Tuhan di Bait Allah. Di kota Yerusalem ada seorang raja bernama Raja Ahaz. Raja Ahaz ini sangat jahat dan tidak setia kepada Tuhan. Ia membangun patung-patung berhala dan mengajak orang-orang Israel untuk menyembah patung-patung itu. Dia juga menutup Bait Allah adik-adik. Selama bertahun-tahun, orang Israel tidak bisa beribadah. Pada suatu hari, Raja Ahaz meninggal dunia. Sekarang anaknya, yaitu yang bernama Raja Hizkia, harus menggantikannya. Raja Hizkia ini hatinya baik. Ia sangat mengasihi dan setia kepada Tuhan. Setelah ia diangkat menjadi raja, Raja Hizkia membuka kembali pintu-pintu Bait Allah. Pada waktu itu keadaan Bait Allah sangat kotor, gelap, debu di mana-mana, bahkan ada sarang laba-laba juga. Nah, Raja Hizkia memanggil para imam yang dahulu bekerja di Bait Allah, adik-adik.
Raja Hizkia meminta mereka untuk bertobat dan kembali ke bait Allah untuk melayani di sana. Mereka pun langsung membersihkan bait Allah yang kotor itu, dan patung-patung berhala yang ada di sana dihancurkan. Setelah dibersihkan dan diperbaiki, akhirnya bait Allah bisa dipakai lagi dan rakyat Israel bisa kembali beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau seperti Raja Hizkia? Wah, banyak ya. Raja Hizkia sangat mengasihi Tuhan, adik-adik. Maka ia kembali menyembah dan memuliakan Tuhan bersama rakyatnya. Adik-adik juga bisa menunjukkan kasih adik-adik kepada Tuhan. Caranya yaitu dengan selalu berbuat baik, dengan suka menolong, dengan berkata jujur dan bersikap baik saat mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Bernyanyi dengan semangat, mendengarkan cerita dengan baik dan mengingat cerita firman Tuhan, serta menghafalkan ayat hafalan yang diberikan, itu juga merupakan bentuk persembahan kita kepada Tuhan loh. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 2 Tawarik 31 ayat 20. Berbunyi, Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Kita ulangi satu kali lagi adik-adik. 2 Tawarik 31 ayat 20. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, berjudul Hizkia berdoa minta pelepasan. Adik-adik, suatu ketika kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia dikepung oleh prajurit dari kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib. Para prajurit itu mengancam, menakut-nakuti orang-orang Yerusalem, bahkan merendahkan Tuhan Allah adik-adik. Raja Hizkia menyusun strategi. Kemudian Raja Hizkia memerintahkan para prajuritnya untuk memperbaiki tembok-tembok Yerusalem, menutup mata air agar para prajurit itu kehausan, dan juga menyiapkan baju besi, panah, busur, dan pedang untuk melawan mereka. Dalam keadaan terkepung seperti itu, Raja Hizkia pergi ke bait Allah, kemudian ia berdoa memohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan menolong dia dan juga rakyatnya. Setelah ia berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Masih ingat? Ya, pada malam itu malaikat Tuhan turun ke dalam kemah tentara Sanherib. Malaikat Tuhan membunuh 185.000 prajurit Sanherib. Pada pagi hari, semua orang terkejut. Tidak ada lagi tentara Sanherib adik-adik. Yang ada hanya mayat tentara. Akhirnya utusan dan panglima Sanherib takut, dan mereka pergi dari kemah dan tidak jadi menyerang Yerusalem. Adik-adik, dari cerita tadi, apakah Raja Hizkia menang karena Raja Hizkia lebih kuat daripada para prajurit Sanherib? Tidak ya. Apakah Raja Hizkia menang karena tembok Yerusalem sudah kokoh dan tinggi? Tidak juga. Apakah Raja Hizkia menang karena strategi dia sendiri? Tidak ya adik-adik. Raja Hizkia menang karena Tuhan. Saat Raja Hizkia berdoa, ia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan agar Tuhan menolong mereka menghadapi tentara Sanherib.
Adik-adik, mengapa Tuhan Allah mendengarkan dan mengabulkan doa Hizkia? Ya, karena Raja Hizkia adalah orang saleh, orang yang benar, dan orang yang jujur. Doa orang yang benar akan didengarkan oleh Tuhan, adik-adik. Bagaimana cara kita menjadi orang yang benar? Betul, dengan hidup jujur. Contohnya apa hidup jujur? Tidak menyontek ya, tidak membohongi papa dan mama, tidak bolos dari kelas. Adik-adik, saat kita hidup jujur dan benar, Tuhan akan mendengarkan semua doa-doa kita. Adik-adik, ayat hafalan dari cerita ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Mari kita hafalkan bersama-sama. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita ulangi satu kali lagi ya adik-adik. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga, berjudul Hizkia berdoa minta kesembuhan. Suatu hari adik-adik, Raja Hizkia menderita sakit yang parah, dan semakin hari keadaannya semakin memburuk. Semua orang menyangka ia akan mati. Nabi Yesaya kemudian diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kematian yang akan merenggut nyawa Raja Hizkia. Dalam keadaan sakit dan sangat lemah, Raja Hizkia ternyata tetap setia kepada Tuhan adik-adik. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Kemudian, apa yang terjadi adik-adik? Ya, Tuhan mendengarkan doa Raja Hizkia. Sebelum Nabi Yesaya meninggalkan istana, Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menambahkan umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan kekhawatiran pada waktu adik-adik sakit? Atau pernahkah papa, mama, oma, opa, adik, atau teman-teman adik-adik sakit? Apa yang adik-adik lakukan? Ya, melalui cerita ini kita mengingat lagi bahwa ada Tuhan yang selalu mendengarkan doa-doa kita. Saat adik-adik sakit atau ada keluarga maupun teman yang sakit, adik-adik jangan merasa takut ataupun sedih. Adik-adik jangan ragu untuk memohon kesembuhan kepada Tuhan. Kakak berharap adik-adik tetap rajin berdoa untuk setiap persoalan yang adik-adik alami, baik itu ketika adik-adik sakit maupun ketika mengalami kesulitan waktu belajar di sekolah dan dalam hal-hal lainnya. Adik-adik, ayat hafalan dari cerita ini diambil dari Keluaran 15 ayat 26c. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sebab aku, Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Kita baca satu kali lagi adik-adik. Keluaran 15 ayat 26c. Sebab aku, Tuhanlah yang akan menyembuhkan engkau. Adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan tentang Raja Hizkia. Di antara begitu banyak raja di Israel dan Yehuda yang tidak baik, Raja Hizkia hidup sebagai orang yang baik, jujur, dan benar di hadapan Tuhan. Karena itu, doanya dijawab Tuhan, dan ia selalu
berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, mari kita tutup ibadah online hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang selalu hidup dengan baik, selalu hidup jujur dan hidup benar di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan sehingga kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan yang tolong supaya persembahan yang sudah kami berikan bisa berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan adik-adik. Dadah.